Bapak Ibu sekitar 5-10 menit untuk memperkenalkan produk yang dikembangkan oleh PT Logos Teknologi Utama di atas cloud-nya Microsoft yang dalam bentuk CRM diberi nama BizGrow CRM. Dan juga dalam bentuk reporting dashboard yang diberi nama C-Level Insight. Sebelumnya kan kita mungkin Bapak Ibu sudah menggunakan dan ada juga beberapa yang baru mendengar atau sekedar mendengar saja tentang CRM. Saya izin remind sebentar ya Bapak Ibu, terkait CRM ini merupakan Customer Relationship Management. Yang mana ketika kita menggunakan CRM ini, kita bisa meningkatkan penjualan, kemudian bisa melihat sales forecasting yang lebih akurat, dan kita dapat melakukan segmentasi pelanggan yang terdefinisi, dan kita mampu melakukan laporan penjualan. Sedikit cerita Bapak Ibu, dulu Logos sebelum menggunakan CRM, semua proses bisnis yang dijalankan di Logos masih bersifat manual Bapak Ibu. Namun hal itu seringkali menimbulkan miskomunikasi, misinformasi, telat update terhadap keinginan customer atau kebutuhan customer, sehingga kita mencari solusi lah terkait permasalahan tersebut gitu. Kemudian kita memutuskan menggunakan CRM yang kita kembangkan sendiri, yang mana sudah kita pakai kurang lebih 2 tahun, baru kita perkenalkan ke teman-teman semua atau Bapak Ibu semua. Nah, misalnya ketika kita menggunakan CRM, kita bisa memanage data-data customer kita, sehingga kita tahu kebutuhan dari customer kita, dan kita tahu tindakan apa yang perlu kita lakukan terhadap customer kita tersebut. Kemudian setelah kita punya data yang di-manage tersebut, kita bisa melihat forecast bisnis kita atau prediksi bisnis kita di masa depan. Bahkan kita juga bisa melihat efektivitas produk kita, apakah produk yang kita jual efektif atau tidak. Kemudian segmentasi yang kita lakukan, misalnya, tentu saja treatment yang kita berikan terhadap customer atau bisnis yang bergerak di sektor perminyakan berbeda dengan sektor IT. Kemudian semua data tersebut bisa kita reporting, sehingga customer-customer kita itu bisa kita update progresnya sudah sampai mana ke atasan kita atau ke manajemen juga. Dan juga Bapak Ibu, di BizGrow CRM sudah memiliki security, yaitu Microsoft Global Standard Security, terintegrasi dengan Microsoft 365, didukung oleh Microsoft Copilot AI, easy access, easy to use, dan super fast. Yang artinya Bapak Ibu, di BizGrow CRM, semua data customer yang kita simpan di BizGrow CRM telah dilindungi oleh Microsoft Global Standard Security, yang mana data tersebut ditempatkan di data centernya Microsoft. Dan Microsoft memiliki sertifikasi ISO 27001, begitupun BizGrow CRM. Kemudian integrasi dengan Microsoft 365-nya, yang memudahkan Bapak Ibu untuk tidak perlu lagi membuat akun untuk login ke BizGrow CRM. Bisa menggunakan akun di Microsoft 365 Bapak Ibu yang sudah terdaftar. Dan juga untuk penggunaan sehari-harinya bisa dikolaborasikan dengan aplikasi dan layanan Microsoft 365 seperti Teams, Outlook, dan lainnya. Kemudian untuk mengaksesnya Bapak Ibu juga bisa mendownload di smartphone Bapak Ibu, baik itu mau via App Store maupun Google Play Store. Dan untuk penggunaannya sangat mudah Bapak Ibu. User interface-nya sangat ramah sehingga memudahkan untuk memahami dalam penggunaan. Dan juga update datanya real time Bapak Ibu. Kemudian produk yang kedua yaitu C-Level Insight. C-Level Insight berfungsi untuk visualisasi data dari banyak sumber dalam satu dashboard atau berfungsi untuk reporting.
C-Level Insight juga sudah terintegrasi dengan Microsoft 365, kemudian memiliki global standard security, dan penarikan data dari banyak sumber. Nah, coba saya hadirkan kondisi atau kasus yang sering sekali terjadi di perusahaan-perusahaan Bapak Ibu. Misalnya, atasan kita atau manajemen meminta setiap divisi untuk reporting data. Tentu saja setiap divisi tersebut punya datanya masing-masing dan penyimpanannya mungkin berbeda. Ada yang menyimpan di cloud, ada yang on-prem, dan hal itu seringkali menyulitkan manajemen untuk atau atasan untuk mereview data-data tersebut. Dengan C-Level Insight, kita bisa menarik data dari banyak sumber tersebut dan dijadikan menjadi satu informasi yang disajikan dalam satu dashboard, sehingga semua divisi bisa dilihat prospeknya oleh manajemen kita. Nah, mungkin dua produk itu yang bakal saya jelaskan, takutnya terlalu panjang. Namun saya mengajak dan mengundang Bapak Ibu untuk penjelasan lebih detail dari produk kita untuk webinar yang kita adakan pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 pukul 14 sampai 16 dengan judul Elevate Your Business with Cloud CRM and Executive Dashboard Solutions yang bakal dibuka langsung oleh VP Modern Work Solution Microsoft Indonesia, yaitu Bapak Kevianda Kamarullah, dan akan dilanjutkan oleh VP of Technology PT Logos Teknologi Utama, Bapak Sagi Arsyad. Nah, untuk benefit yang Bapak Ibu dapatkan ketika menghadiri webinar nanti, yang mana pastinya ada special door prize Bapak Ibu, dan bakal ada diskon 50% untuk peserta webinar tanggal 19 tersebut. Nah, jadi spesial diskon lah untuk yang hadir di tanggal 19. Untuk info lebih lanjut juga Bapak Ibu, bisa hubungi saya di nomor ini dan email atau ke marketing kita juga. Dan bisa juga nanti dengan mengisi feedback form Bapak Ibu. Atau scan barcode juga bisa Bapak Ibu. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya terkait produk yang dikembangkan oleh Logos yang bernama BizGrow CRM dan C-Level Insight. Dari saya sudah cukup dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak waktunya Bapak Ibu. Silahkan dilanjut Ibu Rafida. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Rizkan atas informasi yang sangat-sangat penting ini. Nah, sesuai yang sudah diinformasikan oleh Bapak Rizkan, kita akan ada next webinar mengenai BizGrow CRM dan C-Level ini, dan yang pastinya Bapak dan Ibu bisa tahu lebih detail nih di BizGrow CRM itu ada fitur apa aja, di C-Level ada apa aja, gimana ya saya bisa mengimplementasikannya di bisnis saya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat, pelajari lebih detail itu di webinar kita, ditambah ada lagi diskon spesial nih Bapak dan Ibu, kapan lagi bisa dapat CRM diskon 50%. Nah, untuk link registrasinya sudah saya share di kolom chat Bapak dan Ibu. Boleh silakan isi nih form registrasinya. Nanti kita akan bertemu kembali di webinar mengenai BizGrow CRM dan C-Level Insight begitu. 2024 dan ini akan efektif berlaku pada Oktober tahun 2024 yang akan datang. Nah, perkenalkan saya Nawawi Bahrudin, saya advokat dan managing partner di Nawawi Bahrudin and Partner, yang saya sedikit punya pengalaman tentang perlindungan data pribadi ini karena memang kita aktif di forum demokrasi digital. Ada beberapa kegiatan-kegiatan kita memang yang relevan dengan kegiatan ini. Nah, selanjutnya itu tadi sudah dibacakan. Kalau misalnya nanti bisa ingin tahu lebih jelas tentang Nawawi Bahrudin and Partner, bisa dihubungi website kami di nawawibahrudin.com atau bisa juga melalui HP dan email. Oke, selanjutnya
Nah, seperti yang kita tahu bahwa sebenarnya latar belakang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu dibuat karena untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang kita tahu melaju dengan sangat pesat dan menimbulkan berbagai peluang dan tantangan. Nah, teknologi informasi juga memungkinkan manusia untuk saling terhubung tanpa mengenal batas wilayah negara, sehingga salah satu sistem teknologi informasi seperti penyelenggaraan teknologi dalam sektor perdagangan bisnis dan teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam bidang lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mengakibatkan data pribadi seorang sangat mudah untuk dikumpulkan dan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain tanpa pengetahuan subjek data pribadi, hingga mengancam hak konstitusional subjek data pribadi. Selanjutnya, nah, perlindungan data pribadi masuk dalam pelindungan hak asasi manusia karena dia bagian dari hak asasi manusia. Dengan demikian, pengaturan menyangkut data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan hak atas dasar kemanusiaan. Keberadaan suatu undang-undang tentang perlindungan data pribadi sudah menjadi keharusan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi karena sangat mendesak bagi berbagai macam kepentingan nasional. Pergaulan internasional, Indonesia juga turut menuntut adanya perlindungan data pribadi. Nah, perlindungan tersebut dapat memperlancar perdagangan, industri, dan investasi yang bersifat transnasional seperti yang Ibu dan Bapak sedang akan lakukan. Selanjutnya, nah, sebetulnya perlindungan data pribadi itu juga yurisdiksinya adalah wilayah negara Republik Indonesia atau subjek hukum yang berkewargaan Indonesia dan perbuatan-perbuatan hukum yang punya dampak hukum kepada masyarakat Indonesia. Nah, pengertian-pengertian terkait dengan perlindungan data pribadi ada beberapa hal yang kita ambil dari undang-undang itu. Tentang data pribadi, misalnya disebutkan data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Selanjutnya, pelindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Selanjutnya, informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai makna pesan baik data maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik. Selanjutnya, nah, kalau prosesor data pribadi adalah seorang publik dan organisasi nasional yang bertindak sendiri sama-sama dalam melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi. Sedangkan subjek data pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi. Jadi kalau kita secara pribadi itu sebagai manusia dianggap diperhitungkan sebagai subjek data pribadi. Nah, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Korporasi adalah perkumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Oke, selanjutnya. Nah, dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini ada asas-asas yang menjadi dasar pelaksanaannya, yaitu asas perlindungan, kepastian hukum, kepentingan umum, kemanfaatan, kehati-hatian, keseimbangan, pertanggungjawaban, dan kerahasiaan. Ini segala aspek tentang Undang-Undang PDP ini harus punya asas-asas ini, memperhatikan asas-asas ini. Selanjutnya, nah, dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kita dikenalkan
dua jenis data, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Lalu apa saja data pribadi yang bersifat spesifik itu? Nah, data pribadi yang bersifat khusus atau spesifik adalah data informasi kesehatan, data biometrik, data genetik, catatan kejahatan, data anak, data keterangan pribadi, atau data lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini yang data pribadi bersifat spesifik. Selanjutnya, data pribadi yang bersifat umum, nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan atau data pribadi yang dikombinasikan yang dapat mengidentifikasi seseorang. Selanjutnya, nah, subjek data pribadi ini dia diberikan hak oleh Undang-Undang PDP, yaitu subjek data pribadi berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, mendapat informasi dan data identitas kepentingan hak subjek data pribadi adalah subjek data pribadi berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi. Nah, subjek data pribadi berhak melengkapi, memperbarui, dan atau memperbaiki kesalahan atau ketidakaturan data tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi. Selanjutnya, nah, subjek data pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salin data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan perundangan. Subjek data pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus atau memusnahkan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subjek data pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada pengendali data pribadi. Jadi, misalnya dalam suatu keadaan subjek data pribadi merasa pemrosesan data itu merugikannya, maka dia bisa menarik concern-nya terhadap persetujuan data pribadinya. Selanjutnya, subjek data pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan-tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemprofilan yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada subjek data pribadi. Selanjutnya, subjek data pribadi berhak menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi secara sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi. Nah, subjek data pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau orang yang punya data pribadi kemudian dia merasa ada penyalahgunaan, itu bisa digugat. Selanjutnya, nah, subjek data pribadi berhak mendapatkan atau menggunakan data pribadi tentang dirinya dari pengendali data pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur format yang lazim digunakan. Subjek data pribadi berhak atas data tentang dirinya ke pengendali data pribadi lainnya semacam sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman. Nah, ketentuan ini juga nanti akan diatur melalui peraturan perundang-undangan. Sayangnya memang peraturan perundang-undangan setelah saya cek dari kawan di Kementerian Kominfo masih banyak yang dalam proses pembuatan di tingkat sekretariat negara. Selanjutnya, pelaksanaan subjek data pribadi dilakukan melalui permohonan tercatat yang disampaikan secara elektronik atau non elektronik kepada pengendali data pribadi. Ini sebagai catatan ya, sebagai informasi para pengelola data pribadi bahwa pelaksanaan hak-hak yang tadi disebutkan di atas itu bisa dilakukan berdasarkan permohonan yang bisa dicatat. Jadi tidak bisa diasumsikan ini bisa langsung berlaku secara otomatis. Jadi ada proses permohonan tercatatnya. Selanjutnya, nah, ada pengecualian ya. Jadi hak-hak pengecualian itu harus ada pengecualian, yaitu
pelaksanaan hak subjek data pribadi dilakukan dengan melalui permohonan tercatat yang disampaikan secara elektronik atau secara non-elektronik ke pengendali data pribadi. Selanjutnya, kewajiban pengendali data pribadi. Nah, ini yang menjadi concern dari Bapak Ibu yang para pelaksana perusahaan-perusahaan ya, karena ini sedikit banyak pasti akan berkaitan dengan pengendalian data pribadi. Nah, dalam pengendalian data pribadi, ini para pengendali data pribadi punya kewajiban untuk pemrosesan. Sementara dasar pemrosesan itu kita harus punya juga. Jadi sebagai pengendali data pribadi harus punya alasan kuat dalam pemrosesan itu. Nah, apa dasarnya? Ini disebutkan dalam undang-undang ini, satu, meliputi persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi. Ini persetujuan atau consent ini menjadi sesuatu yang paling penting ya untuk menjadi dasar pemrosesan data pribadi milik orang lain. Nah, yang kedua, pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal subjek data pribadi merupakan salah satu pihak. Yang ketiga, yang C, pemenuhan kewajiban hukum dari pengendali data pribadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang keempat, pemenuhan pelindungan kepentingan vital subjek data pribadi, pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, yang pemenuhan kepentingan lain sah lainnya yang memperlihatkan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan pribadi data pribadi dan hak subjek data pribadi. Ini dasar-dasar pengendali data pribadi bisa dilakukan pengendalian. Selanjutnya, bisa lanjut. Nah, larangan penggunaan data pribadi. Nah, setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Selanjutnya, setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi kan miliknya. Ini ada pengulangannya. Setiap orang dilarang membuat data palsu. Jadi setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain. Jadi menggunakan data pribadi milik orang lain secara melawan hukum, dan yang kedua yang paling penting juga adalah menggunakan data palsu. Ini collecting data ini kadang-kadang jadi masalah hukum sendiri ya, terutama misalnya perusahaan-perusahaan yang punya vendor untuk pencarian beban customer tertentu. Pernah ada saya membantu menangani masalah ini, ternyata untuk memenuhi target dari sebuah perusahaan, dia merekayasa sekian banyak data seolah itu jadi customer palsu, padahal itu datanya adalah data palsu atau milik orang yang tidak terdaftar. Ini berdasarkan Undang-Undang PDP, penggunaan data palsu ini bisa menjadi masalah pidana. Oke, selanjutnya. Orang itu tadi kami teleponin, Pak Arif. Pak Arif kami teleponin, bilang dari Banawi. Nah, ketentuan pidana Pasal 67 ini mengatur setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 1 pidana. Nah, ini kalau dilihat di sini ketentuan pidananya ini antara 5 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Bahkan dipidana dengan paling lama 4 tahun atau denda 4 miliar rupiah. Ini ketentuan pidananya. Selanjutnya, nah di pasal 68 setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri, ini bisa masuk pidana selama 6 tahun atau denda sebanyak 6 miliar rupiah. Ini ancaman pidananya orang yang memalsukan data pribadi orang lain. Yang selanjutnya, selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud pasal 6768, dapat jadi tambahan berupa perampasan keuntungan
atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti rugi. Jadi selain pidana, ini keuntungan yang didapatkan ini bisa dirampas untuk negara karena melakukan kejahatan pemalsuan data pribadi. Selanjutnya, nah, dalam hal tindak pidana sebagaimana pasal 67, 68 dilakukan dapat dijatuhkan pengurus. Jadi para pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat atau koperasi itu bisa menjadi orang yang dituntut pertanggungjawabannya dalam masalah ini. Oke, selanjutnya. Korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan, harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana, pembukuan seluruh atau sebagian usaha korporasi, pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha, kemudian pembayaran ganti kerugian, pencabutan izin, dan pembubaran korporasi. Jadi ini pembuatan penyalahgunaan data pribadi ini bisa punya akibat hukum yang fatal bagi korporasi karena dia bukan hanya pidana denda, pembekuan, perebutan keuntungan, pembukuan seluruh aktivitas, bahkan sampai tahap pembubaran korporasi. Jadi ancamannya ini nggak main-main. Selanjutnya, dalam hal penyitaan pelelangan, ini ada teknis ke depan ya, penyitaan terima bonus tidak cukup melunasi pidana, denda korporasi, pembukaan seluruh subjek, maka korupsi dan jangka waktu tertentu paling lama pembekuan atau seluruh kegiatan usaha korporasi sebagai dimaksud itu ditentukan oleh hakim dan dicantumkan dalam putusan pengadilan. Jadi ini bisa dilakukan pidana korporasi yang tidak cukup melunasi pidananya menjadi tambahan denda penggantian berupa pembukuan sebagai seluruh kegiatan usaha korporasi. Jadi kalau dia nggak mampu bayar, pembekuan sebagian seluruh usaha korporasi. Selanjutnya, terima kasih. Itu yang poin-poin yang saya anggap paling penting berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Aman ya? Oke, sip. Selamat sore ya, ini jam 3 ya. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Govi Karoni Shombing, sebagai Lead of Teknologi di Logos. Jadi saya spesialis di 365 dan juga Microsoft Azure Bapak Ibu ya. Jadi memang saya dapat undangan dari Bu Rafida untuk membawakan mengenai bisnis premium Bapak Ibu gitu. Yang dimana tadi Pak Nawawi sudah menjelaskan mengenai pentingnya perlindungan data pribadi Bapak Ibu ya gitu. Karena memang tadi ada satu audiens yang mengatakan bahwa apakah ini wajib gitu Bapak Ibu ya. Ini wajib Bapak Ibu karena memang ada undang-undangnya Bapak Ibu ya. Jadi memang tadi seperti yang dibahas oleh Pak Nawawi juga, memang ada beberapa sanksi kalau memang itu nanti nggak akan dilakukan gitu. Karena memang fokusnya PDP ini adalah bagaimana caranya supaya data kita nggak hilang Bapak Ibu gitu. Data kita nggak disalahgunakan oleh orang lain, data kita tidak hilang gitu Bapak Ibu ya. Jadi memang pemerintah berinisiatif untuk membuat suatu compliance baru di Indonesia yang namanya data perlindungan pribadi Bapak Ibu ya, dan dan sudah diatur di beberapa undang-undang Bapak Ibu. Jadi memang di sini kita akan membahas mengenai bagaimana tools apa yang kira-kira yang bisa kita deliver untuk mengakomodir yang namanya PDP tadi gitu Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu selaku yang udah menggunakan 365 ya, Bapak Ibu kalau udah menggunakan 365, Bapak Ibu sudah punya sudah lebih dekat nih untuk pengaplikasian daripada tools untuk PDP ini Bapak Ibu ya. Jadi memang sebentar Bapak Ibu ya, saya coba kasih tunjuk ya. Saya punya satu slide ini ya. Jadi memang ini undang-undang Bapak Ibu yang Bapak Ibu boleh lihat gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang sudah ada tertera sekali ya, bahkan juga untuk untuk
Sanksinya juga ada Bapak Ibu ya, ada sanksi pidana, sanksi administratif sama perdata itu ada. Saya mungkin kurang tahu ya Bapak Ibu yang mengenai hukum atau segala macam gitu, tapi dari sisi kita punya internet segala macam sekarang memudahkan kita untuk membaca bagaimana sanksi yang bisa kita terima ketika kita punya suatu company, data itu bisa dipakai orang buat orang lain gitu ya Bapak Ibu ya. Itu ada sanksinya gitu ya. Nah, ini yang perlu kita hindari Bapak Ibu gitu. Makanya kita memperkenalkan suatu tools bagaimana supaya ini terhindar gitu ya. Gitu. Jadi memang saya bisa bilang bahwa ini wajib dari pemerintah Bapak Ibu ya. Nah, tools yang memang akan kita coba sebentar. Kenapa ini? Alright. Tools yang memang kita coba beritahukan kepada Bapak Ibu ya. Tadi yang saya bilang bahwa memang ketika Bapak Ibu udah pakai 365, Bapak Ibu itu udah selangkah lebih maju daripada orang yang nggak punya 365 Bapak Ibu gitu. Karena yang kita tawarkan itulah ya, namanya bisnis premium di 365 gitu ya. Mungkin Bapak Ibu udah punya basic ataupun standar gitu Bapak Ibu ya gitu. Tapi dengan adanya bisnis premium ini itu nanti akan membantu kita untuk yang namanya mengimplementasikan bagaimana kita melakukan perlindungan data pribadi gitu ya Bapak Ibu ya gitu. Jadi kalau saya breakdown kembali Bapak Ibu ya, bisnis premium itu apa sih gitu ya gitu. Jadi bisnis premium itu salah satu jenis lisensi dari Microsoft 365 yang di level SMB Bapak Ibu. Ini masih di level SMB. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai bisnis premium ini dari sisi lisensi itu masih di level SMB Bapak Ibu ya gitu. Itu masih belum ke tahap enterprise sebenarnya gitu. Tapi kalau kita mengingat dari sisi advanced security-nya itu kalau saya bilang udah sampai ke level enterprise Bapak Ibu karena sangat lengkap sekali gitu ya. Ya, bayangin aja gitu Bapak Ibu. Dia itu memproteksi dari semua sisi ya. Semua sisi yang mana gitu kan ya. Yang pertama dari sisi user ya, dari sisi identity Bapak Ibu, itu diproteksi tuh gitu. Proteksinya pakai apa gitu kan ya. Nah itu yang perlu kita akan deploy nantinya Bapak Ibu. Bagaimana nanti dari sisi identity itu kita lebih aman gitu, supaya identitas kita itu nggak dicuri ya. Yang dicuri itu yang mana gitu kan ya. Yang dicuri itu bisa email address kita, passwordnya kita gitu kan ya. Nama lengkapnya kita, alamat kita, semuanya bisa dicuri Bapak Ibu. Nah, ketika data kita dicuri digunakan buat orang lain gitu kan ya, nah itu baru ada sanksinya tuh gitu ya. Sanksinya itu ke siapa gitu kan ya, ke yang punya company gitu. Nah sekarang kalau dibilang nih gitu kan ya, kenapa kamu punya company tapi nggak punya layer security yang kuat, nah itu yang akan dipertanyakan Bapak Ibu. Nah makanya ada namanya identity security yang di-provide oleh bisnis premium gitu. Ya nanti ada beberapa fitur yang bisa kita lihat Bapak Ibu. Fitur apa aja sih yang bisa dipakai gitu kan ya. Fitur ini segala macam itu sangat banyak sekali. Gitu. Yang berikutnya dari sisi device Bapak Ibu. Device itu kayak kita punya laptop, punya PC, punya handphone, punya iPad, punya tablet, semuanya itu diproteksi. Ya. Diproteksi dalam hal apa? Antivirus gitu kan ya. Terus device-nya di-enkripsi gitu. Dan lain sebagainya gitu. Nah, yang berikutnya dari sisi application Bapak Ibu. Nah, ini nih aplikasi. Aplikasi itu sekarang banyak banget Bapak Ibu yang nggak secure gitu. Ya, pernah nggak dengar Bapak Ibu orang install aplikasi gitu kan di handphonenya, terus tiba-tiba uangnya hilang dari rekeningnya gitu loh, ya? Atau mungkin dari Bapak Ibu terima dari WhatsApp gitu kan ya, disuruh untuk apa tuh banyak banget tuh ya, yang saya nggak lupa yang mengenai undangan tuh yang di WhatsApp tuh ya. Jadi kita dikirim suatu undangan, ternyata itu APK dalamnya gitu. Kita download, kita install. Nah itu tuh yang bahaya. Gitu. Itu menjadi salah satu media bagaimana data kita itu dicuri. Bahkan itu bisa merugikan diri sendiri gitu. Duit kita lain hilang gitu kan ya. Atau laptop HP-nya itu pun laptopnya kena virus dan lain sebagainya. Itu merugikan kita, bahkan juga merugikan company gitu ya. Nah itu jangan sampai kita rugi Bapak Ibu ya. Makanya ada namanya application security gitu. Ya, jadi nanti dari sisi application itu kita bisa kontrol gitu ya. Kita kontrol mana nih aplikasi yang bisa diinstal, mana nih aplikasi yang nggak bisa diinstal gitu kan ya. Jadi perpindahan data itu seperti apa? Apakah ini bisa di-copy, bisa dipaste gitu kan ya, atau segala macam gitu. Itu kita bisa perkecil skopnya Bapak Ibu ya. Nah, yang berikutnya namanya data loss prevention ada ya, gitu, menghindari data keluar dari organization ya. Sama nanti ada untuk namanya encryption email gitu ya. Nah, yang berikutnya dari dokumen Bapak Ibu. Nah, ini sering juga nih, ini jadi media virus juga ya.
Bapak Ibu sering dengar namanya malware ya. Malware itu medianya itu melalui dokumen salah satunya. Gitu. Bisa URL, dokumen dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita memproteksi ini gitu kan ya? Ya dari sisi dokumennya kita harus buat antivirusnya juga gitu loh. Ya, jadi memang eh, makanya tadi saya bilang bahwa security business premium itu sudah sampai di tahap level enterprise gitu. Bahkan kalau saya bilang Bapak Ibu ya, bahkan security-nya E3 ya, sorry, IMS E3 itu masih kalah sama business premium Bapak Ibu. Saya bisa bilang tuh, nanti kalau Bapak Ibu mau bukti gitu, kok bisa kalah gitu kan? Soalnya kan IMS E3 itu sudah di level enterprise, kenapa bisa kalah sama business premium? Nah itu makanya saya bilang gitu, karena Microsoft itu care dengan customer-nya Bapak Ibu. Peduli dengan customer-nya. Saya kasih ini produk yang lebih affordable daripada enterprise. Ini kamu bisa pakai gitu ya. Jadi memang dia itu diproteksi dari 4 sisi, identity, device, application dan juga dokumen gitu ya. Nanti kalau untuk dari sisi networking ya, kebetulan juga kalau networking itu nanti kalau untuk kebetulan tuh networking masih belum ada ya untuk spesifik networking kayak firewall gitu Bapak Ibu ya gitu. Tapi memang kalau Bapak mau mau filter based on URL itu nanti bisa menggunakan Defender for Business gitu yang masuk ke endpoint ini Bapak Ibu, ke device ya gitu. Itu ada fiturnya gitu ya. Nah, yang pertama dari sisi identity security Bapak Ibu. Nah, ini yang sering banget nih. Ada namanya authorized, unauthorized access to work data ya. Jadi ini stealing kita punya akses account ya. Itu bisa dari manapun ya. Bisa berupa stealing password ya. Kita bisa gain akses daripada another country dan lain sebagainya. Ini sering banget terjadi nih ya, pencurian password dan lain sebagainya gitu. Nah, itu yang perlu kita hindari Bapak Ibu. Makanya 365 menawarkan solusi namanya multi factor authentication Bapak Ibu ya. 2 kali verifikasi. Yang pertama password, yang kedua biasanya berupa OTP atau berupa notification untuk sign in seperti yang digambar ini Bapak Ibu. Sorry. Nah, yang berikutnya ada namanya conditional access policy Bapak Ibu. Jadi conditional access policy seperti ini ya. Kita bisa mendefine ya akses ke 365 itu based on kondisi Bapak Ibu ya. Bisa aja kondisinya based on IP ya. Contohnya nih 365 saya hanya bisa diakses dari Indonesia ya. Yang berikutnya kondisi berdasarkan device ya. Device tertentu yang bisa ngakses 365 itu bisa loh Bapak Ibu ya. Ya, jadi device yang dimanage oleh company yang bisa akses 365 contohnya ya, itu bisa dimanage tuh. Yang berikutnya based on web browser Bapak Ibu. Ya. Terus juga nanti bisa based on kondisi dari sisi location ya, location juga tuh ya. Terus juga kita bisa define based on kondisi sign in risk namanya. Sign in risk itu biasanya dia itu akan lakukan investigation based on reputation domain, reputation IP, location dan lain sebagainya, dia akan dicek gitu. Kalau memang ada kira-kira yang tidak sesuai dengan standar Microsoft itu akan diblok gitu loh, diblok sign in segala macam. Ya, itu conditional access Bapak Ibu. Nah, itu bisa kita manfaatkan ya. Tapi memang itu ada di bisnis premium plan 1 Bapak Ibu ya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli satuan itu ada, ya itu ada. Jadi contohnya nih kalau saya mau pakai konsensusnya aja bisa nggak gitu kan? Nah itu bisa. Itu nanti masuknya ke Azure AD Premium Plan 1. Ya itu ada standalone-nya, itu di luar dari tadi kan ada yang banding nih. Ini kan banding udah dengan bisnis premium gitu ya. Nanti ada juga yang standalone namanya Azure AD Premium Plan 1 gitu. Ya. Yang berikutnya dari sisi application security Bapak Ibu. Nah, ini ransomware nih ya. Ransomware itu biasanya data kita tuh ke enkripsi gitu ya. Terus disuruh tuh kalau lu mau bukain file kamu ya kamu bayar dulu gitu. Nah, siapa yang mau bayar Bapak Ibu gitu. Mereka itu biasanya nggak nanggung-nanggung minta bayaran, bisa aja $100.000 gitu ya. 50 juta gitu. Nah, siapa yang mau bayar Bapak Ibu? Nah, ini gitu. Ini yang perlu kita hindari Bapak Ibu. Jangan sampai data company ya yang kita udah kerjakan berapa tahun dikunci semua. Jadi kalau kita mau buka ya kita harus bayar dulu baru bisa buka. Nah, itu juga kita bayar belum tentu dikasih kuncinya gitu loh. Mana bisa kita percaya dengan orang seperti itu kan. Ya, jadi memang kalau bisa Bapak Ibu kita pakai satu tools yang bisa menghindari itu Bapak Ibu ya. Ya, salah satunya kita bisa pakai yang ini Bapak Ibu, namanya Defender for Office 365 Bapak Ibu, ya. Jadi Defender for Office 365 ini memang itu dikhususkan buat anti malware, anti phishing, anti spam. Nanti masuk ke safe link sama safe URL Bapak Ibu.
Jadi memang di 365 itu ada namanya email sandbox Bapak Ibu. Jadi email sandbox sama save link ya. Jadi kalau kita nerima suatu email yang dalamnya itu ada berupa attachment gitu kan ya, atau mungkin dalamnya itu ada URL, itu biasanya dicek dulu dalam sandbox gitu. Nanti Microsoft buka dulu, URL-nya dibuka dulu, kalau aman itu nanti masuk ke inbox-nya kita gitu. Ya. Nah ini ada device protection dengan Microsoft Defender, itu nanti masuknya ke Microsoft Endpoint Security ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti dari sisi device itu kita juga bisa proteksi. Karena malware itu nggak hanya via email masuknya, tapi via flash disk pun itu bisa masuk Bapak Ibu. Ya, gitu. USB segala macam itu juga bisa masuk ya. Yang berikutnya, salah satu keuntungan daripada OneDrive ya, gitu. Karena kita ada namanya file recovery Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita punya data yang keenkripsi ya, kita tinggal recover aja ke versi sebelumnya, itu harusnya bisa gitu ya. Apalagi kalau contohnya data kita kehapus, itu kan masih punya 2 kali stage untuk recycle bin gitu. Itu kita bisa recover gitu. Ya, yang berikutnya phishing attack. Phishing attack ini juga masuk ke Defender for Office 365 ya. Ini biasanya stealing for password ya. Jadi kita biasanya dikasih satu website ya yang hampir sama dengan Odoo original website. Nah, kita di sana akan disuruh masukkan berupa password dan sebagainya gitu. Nanti itu akan di-steal tuh, akan dicuri gitu. Ya, jadi memang Microsoft 365 Business Premium itu sudah ada fiturnya Bapak Ibu ya. Nanti namanya time of click protection against malicious link ya, yang tadi yang saya bilang bahwa memang before link itu sampai ke kita, Microsoft klik duluan gitu, karena tadi ada namanya sandboxnya itu Bapak Ibu ya. Ada juga URL detonation ya, nanti akan dicek dulu dari mana URL-nya, IP-nya dari mana gitu kan ya, dicek dulu semuanya sesuai nggak dengan pengirimnya dan sebagainya, itu akan dicek dulu semuanya gitu. Anti spoofing teknologi ya, jadi spoofing ini biasanya meniru orang lain ya. Jadi nanti ada orang lain meniru saya, alamat email saya ditiru segala macam ya. Nah itu juga ada teknologinya, itu secara AI base ya. Jadi Bapak Ibu dia itu kan lakukan investigasi based on automatically. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Nanti digabung dengan multi-factor authentication Bapak Ibu, 2 kali verifikasi gitu. Nah yang berikutnya dari dokumen security Bapak Ibu. Nah ini penting banget nih. Baru kemarin saya ngomong sama salah satu customer kami ya. Jadi dia itu ada kerjasama dengan pihak bank Bapak Ibu ya. Jadi pihak bank ini melihat di partnernya bahwa memang standar security-nya itu belum sesuai dengan standar mereka gitu ya. Jadi mereka tuh mau security yang lebih advance gitu. Makanya tapi dengan adanya itu kita coba diskusi dengan customer ya, kita tawarkan yang namanya data loss prevention Bapak Ibu ya. Karena gini Bapak Ibu, biasanya company itu 80% itu hubungannya dengan data sensitif Bapak Ibu ya. Saya bilang 80 ke 90% itu data sensitif semua Bapak Ibu. Itu kemungkinan nggak bisa keluar dari company Bapak Ibu ya. Nah itu data sensitif itu yang kadang-kadang buat rugi perusahaan gitu. Rahasia-rahasia perusahaan keluar dari perusahaan, bisa hilang gitu kan. Atau mungkin ada yang resign gitu kan ya Bapak Ibu, terus data itu dibawa ke rumahnya, terus dijual dan segala macam gitu. Nah itu yang bisa bikin rugi Bapak Ibu ya. Jadi memang dengan adanya data loss prevention Bapak Ibu, itu memastikan bahwa data kita itu nggak akan bisa keluar dari 365 kita, dari organisasi kita gitu. Ya, jadi kita bisa buat label gitu Bapak Ibu. Kita bisa buat classification. Data yang seperti ini itu confidential. Data yang seperti ini itu high confidential. Data yang seperti ini itu public. Data yang seperti ini itu personal gitu Bapak. Jadi memang dari classification ini ya, itu nanti itu bisa kita pastikan bahwa data itu nggak akan bisa keluar dari organisasi gitu. Ya karena itu diblok gitu. Saya pernah ada demo ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di LP itu, jadi kalau saya masukkan suatu file yang dalamnya itu ada data sensitif ataupun di body email gitu Bapak Ibu ya, itu nanti otomatis akan ada pop-up itu conflicted dengan regulasi perusahaan gitu Bapak Ibu. Jadi itu nggak bisa keluar. Itu nanti akan ada bounce back ke kita bahwa memang block send namanya gitu, block send gitu ya. Gitu. Jadi memang itu salah satu solution yang sangat bisa kita manfaatkan. Yang kedua itu namanya Azure Information Protection Bapak Ibu ya. Jadi
Gini Bapak Ibu, biasanya yang paling depan itu DLP, nanti belakangnya itu IP. Kenapa harus butuh IP gitu? Karena gini Bapak Ibu, ya. Karena kita nggak bisa jamin 100% DLP ini akan working 100% gitu. Paling 99% Bapak Ibu. Nggak ada yang percaya gitu ya 100%, mana ada gitu. Cuman tuh yang 100% Bapak Ibu. Jadi ya, ketika ada satu file yang kemungkinan lolos dari DLP, itu nanti yang proteksi kedua kali adalah IP Bapak Ibu. Encryption itu gitu loh ya. Nah, proses encryption ini adalah itu data diacak ya. Yang bisa buka itulah orang-orang tertentu aja Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu Jadi kalau Bapak Ibu udah define di awal gitu kan, saya kirim email nih gitu kan, dalamnya ada attachment confidential gitu kan, terus saya kasih label, ini label confidential gitu. Nah yang bisa buka email itulah orang-orang yang kita define di awal Bapak Ibu, ya, gitu. Sekarang kan kalau untuk cara-cara untuk lakukan fraud gitu udah banyak cara kan, contohnya nih filenya saya copy, saya kasih ke teman saya gitu. Nah itu kopian itu nggak bisa dibuka temannya saya gitu. Karena apa? Karena ketika saya mau buka file itu nanti akan diminta dulu identitinya siapa gitu. Ya diminta ID, username sama password diminta dulu gitu. Kalau kita nggak punya itu ya kita nggak bisa akses Bapak Ibu. Itu gunanya IP, Azure Information Protection gitu. Ya jadi biasanya DLP sama IP ini berbarengan di Bapak Ibu. Biasanya paling depan itu DLP, nanti belakangnya IP. Jadi kalau lolos dari DLP masih ada IP yang proteksi, gitu Bapak Ibu. Ya, jadi Microsoft itu pastikan bahwa kita itu nggak akan keluar dari organisasi, nggak akan hilang gitu Bapak Ibu. Ya, jadi itu yang mungkin Bapak Ibu boleh manfaatkan di company sekarang gitu ya. Apalagi dengan adanya peraturan pemerintah yang harus diwajibkan untuk melakukan itu, gitu kan ya. Nah, itu bisnis premium itu menjadi salah satu tools yang paling dekat dengan kita Bapak Ibu. Gitu. Bapak Ibu nggak perlu beli lisensi A, B, C, dan D untuk melakukan itu semua nggak perlu. Satu lisensi tapi semuanya udah ke cover. Nah, itu lebih bagus lagi tuh. Gitu ya. Gitu. Nah, yang berikutnya dari device security. Yang pertama adalah Microsoft Intune ya. Intune itu lebih ke device management Bapak Ibu. Device management dan application management gitu ya. Device ini not just laptop, tapi itu multi cross platform ya. Itu juga bisa laptop, PC, mobile, iPad, segala macam gitu. Dan itu juga multiple OS Bapak Ibu. Bisa Linux, bisa Mac OS, bisa juga iOS, Android dan Windows gitu. Itu multi platform ya gitu. Jadi memang tadi yang saya bilang itu bahwa memang dari sisi device itu kita bisa kita kontrol gitu ya. Yang pertama dari sisi configuration device itu kita bisa kontrol. Contohnya nggak bisa install aplikasi sembarangan gitu kan. Yang kedua USB-nya bisa kita matiin ya. USB portnya tuh kita matiin tuh. Yang ketiga WiFi-nya nanti hanya bisa connect ke WiFi kantor aja gitu. Masih banyak lagi Bapak Ibu yang Bapak Ibu mau itu ya. Yang Bapak mau explore lagi gitu. Itu salah satu beberapa contoh yang tadi saya bilang ya. Kalau untuk application gitu Bapak Ibu ya biasanya kalau aplikasi itu lebih ke nggak bisa copy paste gitu ya. Saya copy dari aplikasi A paste ke aplikasi B. Nah, itu nanti nggak bisa tuh gitu. Jadi kita bisa bagi tuh. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ya. Nah, ini kan ini contohnya nih, ini personal data saya nih ya. Saya kalau kerja biasanya saya ada email tuh di HP gitu ya. Jadi kalau saya mau baca email, saya buka langsung dari HP Bapak Ibu. Ya. Jadi kita bisa bagi tuh Bapak Ibu. Mana nih aplikasi yang kira-kira itu personal, mana nih aplikasi yang kira-kira itu aplikasi bisnis gitu. Itu bisa saya bagi tuh. Ini application bisnis, ini aplikasi personal nih. Jadi kalau saya mau copy dari yang OneDrive ke Dropbox itu nggak akan bisa. Itu di blok tuh. Yang bisa copy itu hanya dari Outlook sampai ke OneDrive nih gitu. Atau mungkin dari Outlook sampai ke Excel, Word gitu. Tapi kalau saya mau copy ke sini nggak bisa nih gitu. Itu di blok tuh. Nah, itu salah satu fungsinya daripada si Intune. Yang ketiga adalah Defender for Business Bapak Ibu. Ini buat endpoint security nih ya. Ini sangat penting juga nih. Dari endpoint itu kan lebih ke end user device ya. End user device itu bisa aja laptop gitu ya dan lain sebagainya gitu. Ya, itu juga multi OS ya yang Bapak Ibu bisa manfaatkan gitu Bapak Ibu. Jadi memang
Endpoint security ini kalau kita lihat di sini Bapak Ibu ya, dia itu sudah memiliki beberapa fitur yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama itu adalah attack surface reduction ya. Nah ini memang jadi kalau kita punya punya loophole yang kira-kira itu menjadi salah satu trigger untuk virus masuk, itu nanti akan di attack tuh semuanya gitu, di reduction tuh surface attack-nya gitu, dicek tuh mana nih yang kira-kira yang menjadi salah satu trigger untuk kita kena virus gitu ya. Ada juga namanya Threat and Vulnerability Management ya. Itu nanti semua manajemen itu ada portalnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat nih ada recommendation, ini poin security-nya berapa, skornya berapa gitu kan ya. Aplikasi-aplikasi dalamnya apa aja, apa rekomendasi untuk meningkatkan security, nanti semuanya di sana ada Bapak Ibu. Ya. Ini juga menggunakan the next generation protection ya, ini generation yang paling baru Bapak Ibu ya, yang dimana Bapak Ibu boleh manfaatkan nanti. Sama yang paling penting itu namanya endpoint detection and response Bapak Ibu. Ya ini kalau Bapak Ibu mau pakai ini sangat penting nih. Ini artinya ini adalah kita ada kena virus, itu nanti langsung direspon tuh gitu. Gimana cara mengalahkan virus ini gitu loh, ya. Antara penjahat sama yang baik gitu ya. Nanti berperang tuh mereka tuh, siapa yang menang tuh. Ya pastinya yang menang nanti di partner per bisnis gitu. Kalau nggak menang ya nggak mungkin dipublish kan ya Bapak Ibu gitu. Pasti menang ya. Nah jadi memang itu nanti akan direspon tuh, deteksi ada virus, respon langsung gitu. Nanti responnya bisa jadi masukin karantin gitu kan ya, atau langsung dihapus atau segala macam gitu. Ya, jadi nanti bahkan juga virus-virusnya ini Bapak, karena ini kan cloud based Bapak Ibu ya gitu. Kalau cloud based ya, biasanya karena gini, biasanya virus itu berkembang Bapak Ibu. Jadi nggak ada virus yang nggak berkembang Bapak Ibu. Itu pasti the new virus itu pasti ada teknologi baru tuh gitu. Nah setiap teknologi baru dari virus itu dia itu akan deteksi, kenalin virusnya, nanti informasi itu dikirim ke Microsoft Security ya. Itu nanti mereka akan kembangin lagi tuh, ningkatin lagi sampai powerful gitu Bapak Ibu ya. Ini juga namanya auto investigation dan juga remediation. Ini basically for device endpoint device ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya application gitu kan ya, atau mungkin punya data gitu ya, dia tuh akan investigasi semuanya gitu. Jadi kayak scan full atau scan quickly, nah kayak gitu tuh gitu. Jadi kalau dia akan ketemu, dia tuh nanti akan kasih recommendation ya, gimana cara untuk meningkatkan security-nya kita gitu ya. Ini tadi yang saya bilang ya, dia itu simplify onboarding dan administration, itu sangat simpel kali kalau kita mau daftarkan kita punya device ya Bapak Ibu. And ini threat vulnerability and management yang tadi saya bilang itu bahwa exposure score-nya berapa, configuration score-nya berapa, seperti distribution itu berapa, itu ketahuan semua di sini. Bahkan ada juga namanya remediation task gitu ya. Ada lagi attack surface reduction, ini kalau Bapak Ibu lihat ya, itu ada 9,1K detection, ada 2 unique file sama effective device itu ketahuan gitu. Bahkan sampai ke level files tuh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu simpan files itu di mana gitu kan? Contohnya simpannya di data C gitu, lokal C gitu. Itu di scan tuh Bapak Ibu. Ya, kalau kira-kira itu nggak aman itu nanti akan dikasih tahu gitu Bapak Ibu. Ya. Ini the next generation protection itu behaviornya itu real time Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita punya punya file yang baru masuk itu langsung kedeteksi tuh gitu. Jadi dia tuh nggak nunggu 1 jam atau 2 jam baru di scan, enggak. Masuk satu file scan gitu ya. Scannya juga nggak full Bapak Ibu ya. Scannya itu delta gitu loh. Karena kalau full ya balik lagi dari awal itu nanti akan impactnya itu ke hardware-nya kita gitu loh. Akan laptopnya lah lelet segala macam enggak gini. Ya, karena ini Defender for Business itu memanfaatkan Windows Security Bapak Ibu yang Bapak punya sekarang gitu loh. Itu diintegrasi tuh. Jadi nggak berat sebenarnya. Kayak contohnya kayak Kaspersky itu berat banget loh Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu install lagi gitu ya, Kaspersky agent segala macam. Ini enggak. Kita itu enggak installation Bapak Ibu. Ya, ini kita cuma sesimpel onboarding, daftarkan ke cloud udah. Nanti kalau untuk antivirusnya itu kita memanfaatkan Windows Defender, Windows Security gitu. Makanya nggak terlalu berat Bapak Ibu. Ya, yang berikutnya endpoint detection response, ini juga behavioral based detection ya, manual response juga ada, sama untuk yang automatic response juga ada gitu ya. Ada juga auto investigation and remediation ya, mimic the idea step analysis ya. Jadi
Ini juga akan will take checkouts file and memory base attack ya. Jadi memang ini 24 kali 7 Bapak Ibu. Jadi enggak 28 kali 7 atau 12 kali 7 enggak. Ini 24 kali 7. Jadi non stop lah ya gitu. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih buat Bapak Ibu. Jadi memang saya coba highlight kembali bahwa ini memang wajib Bapak Ibu. Karena memang ada undang-undangnya Bapak Ibu. Kalau nggak ada undang-undangnya ya berarti nggak wajib. Tapi kalau ada itu wajib Bapak Ibu. Karena tadi yang saya show ya Bapak Ibu ya, itu ada sanksinya Bapak Ibu. Tadi sanksinya apa tuh? Kita coba cek bersama. Kalau Bapak Ibu mau lihat lebih jelas ya. Sanksi pidananya kalau contohnya nih mengungkapkan data pribadi yang bukan milik kita gitu. Artinya data kita kecuri gitu ya. Yang berikutnya menggunakan data pribadi yang bukan milik kita itu bisa sampai 4 tahun penjara, pidananya 4 miliar maksimal. Ya, kalau untuk sanksi administrasi biasanya itu 2% daripada revenue 1 tahun itu Bapak Ibu. Ya. Itu contohnya nih, Bapak punya company revenue itu 15 juta dolar ya. 2%-nya dari situlah. Itu sanksi administrasinya. Ini per data ada juga nih, gitu. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat itu nanti wajibnya itu di mana gitu kan. Nah, ini kewajiban pengendali data pribadi nih. Ya, kewajiban sebagai wujud kepatuhan compliance ya. Ini pasal 24 UU PDP, ada juga pasal 31 ya. Ini banyak sekali. Ini boleh di screen capture nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau nanti escalate ke tim manajemen gitu Bapak Ibu ya. Artinya Bapak Ibu ada informasi terbaru dari kita dapatnya nanti dikasih tahu ke tim manajemen, ini boleh dikasih tahu nih Bapak Ibu gitu. Karena ini sangat penting nih gitu. Karena kita udah meeting dengan beberapa customer kita dan ini juga lagi proses ongoing ya untuk proses implementation ya. Karena kita sebagai partner Microsoft itu juga kita ada engineeringnya Bapak Ibu untuk implementasi itu gitu. Jadi memang kalau Bapak Ibu butuh arahan dari kita atau mungkin bantuan itu nanti kita bisa provide gitu. Karena memang we care our customer Bapak Ibu ya gitu. Kita nggak mau tiba-tiba customer kita gitu kan ada dapat kabar kita nggak mau kayak gitu. Jadi memang kita biasanya akan kasih tahu di awal bahwa ini ada. Nanti kelanjutnya seperti apa nanti customer kita akan lanjutkan gitu Bapak Ibu ya. Alright Bapak Ibu, jadi memang nanti Bapak Ibu yang punya 365 itu selangkah lebih maju daripada yang nggak punya 365 karena Bapak Ibu udah pakai 365 ya. Sekarang itu intinya kita meningkatkan advanced security-nya Bapak Ibu ya. Jadi yang punya basic standar ya, Bapak Ibu tinggal upgrade ke business premium gitu kalau mau lebih cepat ya. Tapi kalau Bapak Ibu kita mau beli yang satuan ada nggak? Itu ada, nanti kita bisa buat lagi tuh. Tapi biasanya gini Bapak Ibu, biasanya harga yang satuan itu yang akan lebih mahal daripada bundling Bapak Ibu. Ya, bayangin aja, Intune Plan 1 itu harganya berapa? Itu Intune Plan 1 harganya di 1,5 juta loh Bapak Ibu. Beda lagi nanti di panel per bisnis itu di berapa nanti gitu kan? Itu di panel per bisnis itu di $30 per bulan, $30 per bulan atau per tahun ya. Itu ditambah-tambahin ya, di satu menjadi satu itu akan lebih mahal daripada bisnis premium yang bundling Bapak Ibu. Gitu. Jadi memang saran kita itu nanti di-upgrade aja gitu. Tapi kalau memang mau kita coba deh yang bundling gitu, yang satuan nggak apa-apa. Itu nanti kita juga bisa provide gitu. Ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Bu Rabidah.